Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah bahwa pagi hari ini kita bisa ketemu kembali di tempat yang mulia ini untuk sama-sama berdiskusi, kita sama-sama ngobrol aja lah terkait beberapa hal yang insyaallah ada di lingkungan kita yang mudah-mudahan ini dapat memberikan manfaat buat kita semuanya. Kita ingat bahwa hari ini tanggal 10 ya, Rabiul Awal atau tanggal 16 di bulan Oktober. Nah, di Rabiul Awal tentu di mana-mana sering sekali kita mendengar di sana sini pasti konteksnya adalah ke hari peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hal ini pun tidak lepas juga dari kita gitu, bahwa yang paling penting buat kita sebagaimana di awal tadi bahwa pada diri beliau ada suri tauladan terbaik gitu yang harus kita contoh. Itulah inti yang paling penting sebetulnya dari makna peringatan sebuah maulid. Nah, tadinya ketika Pak Jalu pekan lalu bilang bahwa Pak bisa nggak isi Sabtu ini karena tukar jadwal katanya. Sebelumnya saya sempat siapkan ada rencana menyusun tema tertentu yang akan disampaikan pada hari ini. Tapi tema itu tiba-tiba buyar pas siang Jumat kemarin pada saat saya ikut Jumatan di sini itu. Dan praktis saya ingin banting setir 180 derajat karena ada hal penting, ada hal urgent yang menurut saya cukup kritikal dan agak-agak ada rasa kurang enak dan rasanya jangan-jangan sudah sampai darurat kali karena kita belum gak ngeh dengan hal tersebut gitu. Nah, kalau lihat kelihatan ya gambarnya, takutnya nggak kelihatan. Gambar ini tentang Al-Quranul Karim ya. Konteksnya tidak lain adalah ya keteladanan kepada Nabi, tapi juga dalam sisi tentang Al-Quran. Dalam hal ini membaca Al-Quran gitu. Mohon maaf, ketika kemarin ikut sholat Jumat di sini gitu, kalau tidak salah kuping saya dengar ada bacaan yang salah di imam, dan itu kesalahannya bukan kesalahan ringan sekedar tidak berdengung, itu sih cuma panjang pendek saja, tapi ini ada huruf yang tertukar. Huruf tertukar artinya salah baca. Salah baca bisa jadi salah arti. Salah arti dalam pengertian artinya bisa berubah, atau yang tadinya ada arti jadi tidak ada arti sama sekali. Nah, ketika saya ngebayangkan jangan-jangan ada hal yang perlu kita luruskan kembali tentang bagaimana sih sebetulnya membaca Al-Quran itu. Nah, ini yang ingin kami angkat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat buat kita semua, karena saya yakin Bapak Ibu dan jamaah sekalian ada di sini sebetulnya udah pada tahu. Cuma kebetulan kadang-kadang lupa. Kenapa saya bilang kadang-kadang lupa?
salah satu yang paling sering ditabrak dan tidak pernah konsisten yang saya dengar di sini itu adalah ya hukum idgham, iqlab, ikhfa, izhar itu hampir selalu tertabrak. Siapapun imamnya gitu di sini. Gitu. Tapi 1-2 alhamdulillah masih ada yang konsisten. Alhamdulillah. 1-2. 1-2 artinya bagian kecil dong, bukan bagian banyak. Sebagian besar melenceng gitu. Melencengnya dalam pengertian tidak konsisten. Salah tidak? Kita akan lihat nanti seberapa efeknya. Baik, bapak-bapak yang dirahmati Allah, gak ada ibu-ibunya, maaf bu. Kalau kita ingat di Quran surah Al-Muzammil ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil Qur'ana tartila. Atau di surah Al-Furqan ayat 32 di sana disebutkan dengan warattalnahu tartila. Dua ayat ini kalau kita lihat di terjemahan Departemen Agama atau terjemahan-terjemahan yang sering beredar lah, diterjemahkan dengan sangat sederhana dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan, atau di kalimat lain kadang disebut dengan dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Begitu kan yang sering kita dengar gitu. Nah ini mohon bimbingan Ustadz yang sangat paham bahasa Arab nih beliau. Ketika ada isim masdar atau kata dasar di belakang yang itu kembali merujuk kepada kata kerja atau fi'il sebelumnya, sering disebut istilahkan dengan maf'ul mutlak. Betul Ustaz? Maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak salah satu fungsinya adalah penegasan hal yang sedang dibicarakan. Artinya ketika di sini bilang warattilil Qur'ana dan tartilkanlah Al-Qur'an, di belakangnya dengan ada tartila, maka tartilnya itu bukan main-main. Bukan sekadar tartil. Ada beberapa ulama yang menyebutkan, mereka menyebutkan dan bacalah Al-Quran dengan tartil yang optimal. Ada lagi yang bilang dengan tartil yang maksimal. Kalau saya terjemahan bebasnya seperti ini aja, dan tartilkanlah Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya tartil. Itu makna kalau ada maf'ul mutlak di belakangnya gitu. Beda kalau ini dipotong warattilil Qur'ana dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, atau dan tartilkanlah Al-Qur'an. Cukup sampai di situ. Tidak ada maknanya dong kalau hanya itu kata yang di belakang ini gitu. Atau bahasa lain ini sebetulnya taukid katanya kalau di bahasa Arab. Penegasan dari makna pekerjaan yang sedang dibicarakan sini. Demikian juga di surah Al-Furqan ayat 32, dan kami telah mentartilkannya atau Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya tartil. Nah, artinya ketika kita membaca Al-Quran berarti bukan sekedar tartil yang biasa, tapi benar-benar tartil. Itu yang dimaknai dengan dua ayat ini. Dan hanya dua ayat ini yang menyebutkan tentang tartil di dalam Al-Quran. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, apa sih tartil itu? Secara bahasa di terjemahan sebutkan bahwa tartil itu berasal dari kata rottala yurattilu tartilan. Jadi masdar dari kata rottala, yang artinya adalah membaca dengan perlahan, teratur, tidak terburu-buru. Padahal kita sering dengar kan, ketika orang ngaji ada yang cepat bacaannya, ada yang lambat gitu. Berarti salah dong yang cepat? Tidak, belum tentu. Artinya dengan perlahan, teratur dan tidak terburu-buru, tergantung ritme dan kecepatan bacaan. Ketika cepat, maka panjang pendeknya bacaan tetap ikut dengan ritme cepat. Ketika lambat, maka panjang pendeknya juga hitungannya dengan yang lambat itu.
Ketika dicampur, nah itu yang salah, dan ini yang paling sering kita dengar. Bacaan lambat dicampur dengan cepat, bacaan cepat campur dengan lambat, sehingga yang tadinya harusnya panjang jadi kependekan, yang pendek jadi kepanjangan, ketukar-tukar tempatnya itu. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, ada lagi yang baca Bismillahirrahmanirrahim, yang satu lebih lambat, itu dong yang benar? Tidak, tergantung seberapa kecepatan bacaan, karena tempo bacaan memang ada tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Nah, ketika tempo lambat, pakailah tempo itu secara konsisten gitu. Nah, yang dicampur inilah yang membuat kacau balau, ada yang sehingga terasa seperti terburu-buru. Baik, ini secara bahasa. Nah, secara istilah, ini yang banyak dikutip di kitab-kitab tajwid dan kitab-kitab tahsin, selalu perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tartil itu artinya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi membaguskan huruf dan mengetahui tempatnya berhenti itu. Hanya dua. Membaguskan huruf dan mengetahui, memahami tempat berhenti bacaan. Wah, enak dong cuma dua itu. Betul, dua itu, tapi cabangnya nanti bisa berapa ribu halaman kitab gitu. Pengertian tajwid sendiri secara bahasa adalah membaguskan atau menjadikan lebih baik dan lebih bagus. Nah, tapi secara pengertian, secara istilah yang kami kutip dari Muhammad Al-Mahmud, tajwid adalah pemenuhan, maaf, bisa pakai ini ya. Tajwid adalah pemenuhan hak-hak huruf atau hakul huruf dan hukum-hukum baru yang timbul setelah hak huruf. Nah, artinya nih ada hak huruf, ada mustahakul huruf. Kita ingat dua istilah ini dulu, apa masing-masing itu. Hakul huruf atau hak huruf adalah segala sesuatu yang bersifat wajib adanya atau lazimat, atau kalau bahasa parungnya adalah inherent. Jadi dia langsung melekat di dalamnya itu. Pada setiap huruf yang meliputi sifat huruf atau sifatul huruf dan tempat keluarnya huruf atau makharijul huruf. Jadi hak huruf ada dua, sifat dan makhraj huruf. Ada dua kan? Gampang, cuma dua. Tapi begitu dipreteli lagi, ternyata sifat hurufnya sendiri ada yang bilang 16, ada yang bilang 17. Makharijul huruf ada yang bilang 17, ada yang bilang 18, ada yang bilang 29. Tergantung mau ambil yang mana. Tapi artinya masing-masing sudah punya cabangnya masing-masing. Dan itu adalah hak huruf. Sekali lagi, hak huruf tadi adalah sesuatu yang melekat di dalam masing-masing huruf. Artinya, ketika kita mengucap satu huruf Al-Quran, hal ini tidak boleh lepas, tidak boleh keluar dari si huruf tadi, karena dia melekat. Contoh, huruf ba, dia punya sifat tidak boleh berhembus anginnya ketika mengucap. Jadi jangan sampai ba. Atau ketika dia berhenti, ab, belakangnya ada pantul ab, tidak bisa berhenti hanya dengan ab misalkan, karena dia punya sifat qalqalah, bicara sifat. Oh, makhrajnya di bibir ya ba. Ketika makhraj atau tempatnya keluarnya di bibir, maka kita bisa tes. Buat saja bibir kita tidak bergerak, ucapkan huruf ba, bisa keluar tidak? Misalkan nggak keluar huruf ba karena makhrajnya ada di bibir. Itu contoh. Jadi ketika kita membunyikan huruf ba saja, sifat dan makhraj itu ada di situ. Contoh lain,
huruf sin. Kadang-kadang sering dengar orang saking mengarab-arabkannya itu, dia ditegasin aja dengan bunyi shin katanya, biar kelihatan, wah kan ada huruf shin di Arab katanya, sehingga semua sin yang biasa yang tadinya hanya s dia bunyikan dengan sin. Nah, kita sering dengar kan ketika orang membaca dengan pelan, sering kedengaran tweet-tweet begitu, Twitter. Itu huruf apa yang dibaca? Kalau kita kira-kira lah, kemungkinan besar huruf sin. Karena di dalam huruf sin ada itu, dia punya sifat sofir. Sofir itu entah berdesis atau mirip kayak bunyi, ada yang bilang kayak bunyi ular, ada yang bilang kayak bunyi burung, tapi bunyinya ada bunyi begitu. Ketika itu tidak muncul, berarti ada sifat yang kurang terbaca di huruf sin, sehingga bunyi s. Ketika nggak ada bunyi s-nya itu, oh kemana s-nya itu? Padahal orang diam saja bunyinya. Nah, itu hakul huruf. Kemudian mustahakul huruf itu adalah hukum-hukum yang muncul belakangan atau aridah karena sebab tertentu. Nah, ini yang sering kita ketemu: izhar, iqlab, idgham, qalqalah, gunnah, tafkhim, tarqiq, mad, waqaf dan lain-lain gitu. Jadi yang ini belakangan munculnya gitu. Tapi meskipun hakul huruf dan mustahakul huruf, yang mustahakul huruf munculnya belakangan bukan berarti dia tidak diindahkan saja gitu. Dia juga bagian tadi dari tajwid, bagian dari membaguskan bacaan menuju tartil yang optimal tadi. Ingat kuncinya tadi di depan, tartil yang optimal, tartil yang maksimal. Ketika belum sampai optimal artinya Quran tadi kita perintahnya masih terpotong di depannya. Nah, hukum ilmu tajwid sendiri membacanya itu fardu ain buat kita. Ulama mayoritas jumhur sepakat bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid berdasarkan perintah Al-Quran tadi fardu ain membacanya. Tapi untuk mengetahui dan memahami ilmunya itu fardu kifayah. Artinya insya Allah ada guru-guru kita ahli-ahli Al-Quran yang mereka lebih tahu tentang ilmu tajwid itu, gugurlah kewajiban kita dalam memahami ilmu tajwid. Tapi dalam membaca tidak ada tawar-menawar, fardu ain. Nah, batasnya di mana? Ya batasnya sejauh yang kita mampu. Apapun yang kita belajar tajwid, terapkan itu seberapapun, sampai dimanapun ilmunya gitu. Karena membacanya adalah fardu ain. Nah, saya pernah dengar jadi pengasuh, kalau nggak salah pengasuh pondok di IIKI, pondok takhasus buat ini ya, mahasiswi yang di Cinangka. Beliau sebutkan bahwa salah satu ciri kita tahu bahwa orang sudah membaca dengan tartil, sudah membaca dengan benar, kita tidak tahu orang itu dari daerah mana. Nggak tahu kita, ini orang mana sih? Kenapa? Karena semua pengaruh-pengaruh kebahasaan, pengaruh dialek daerah yang sehari-hari kalau dia bicara itu ada. Contoh, kalau misalkan saya bilang gini, saya orang Dayak, Pak Joko percaya nggak? Saya ini orang Dayak. Loh, kok medok gitu katanya ngomongnya. Ini Jawa nopo Dayak beneran gitu. Cih, Pak Tato, ngaten Mbak. Saya niki wong Dayak. Nggak percaya dong ngomongnya bedok itu. Kan ketahuan asalnya dari mana. Karena dari mana? Dari dialeknya. Nah, dalam membaca Al-Quran, ketika kita tahu bisa menebak orang ini daerah mana,
itu hampir bisa dipastikan berarti bacaannya masih belum sempurna. Karena masih ketahuan asalnya dari mana. Karena ketika membaca Al-Quran dengan tartil dan pas dengan patokannya gitu, hanya bahasa Al-Quran lah yang keluar. Kita nggak tahu orang ini kira-kira dari mana. Walaupun bisa ditebak, tapi tebakannya agak melenceng jauhnya lebih banyak karena sudah tertutup dengan kaidah-kaidah membaca Al-Quran. Mohon maaf, ini terpaksa agak sedikit diungkap beberapa yang pengaruh yang ini contoh aja ya, karena di luar ini pun masih banyak pengaruh yang lain juga yang membuat kita kadang-kadang melenceng dibaca. Jim, ba, dal. Sering dengar nggak bunyi jim, jajiju, jajiju? Sering dengar seperti itu? Padahal huruf jim itu tidak boleh ada hembusan angin ketika mengucapkannya, sehingga bunyinya adalah jajiju, bukan jajiju. Demikian juga dengan babibu, babibu, maaf. Ada seperti itu. Padahal bunyinya cukup babibu atau dadidu. Itu ada hams atau hembusan angin. Padahal huruf-huruf ini tidak boleh ada hembusan angin pada saat pengucapannya. Contoh lain enggak? Misalkan huruf dal. Sering dengar bunyi dal disebut dengan dadidu. Dadidu sering dengar? Alhamdulillahirabbil alamin. Salah. Karena huruf dal berbeda dengan huruf D-nya bahasa Latin. Jadi huruf dal itu makhraj atau tempat keluarnya huruf. Kalau saya bilang ini adalah apa nih, kalau di atas apa sih? Langit-langit ya. Ini gigi seri tengah 2. Ujung lidah itu menyentuh pangkal gigi seri atas, tidak naik ke geraham, tidak naik ke langit-langit, tidak turun ke bawah gigi. Disitulah tempat tempat ujung lidah ketika kita mengucap huruf dal, sehingga bunyinya dadidu, dadidu. Nah, lidah di ujung pangkal gigi seri itu ada 3 huruf yang bertempat di situ. Huruf dal, huruf ta dengan huruf po. Posisi bibir, posisi lidah semuanya ada di situ. Kok bisa beda bunyi huruf ta, dal dengan po? Bedanya mereka ada di sifat huruf. Makhrajnya sama, sifatnya berbeda, huruf yang keluar juga akan berbeda. Nah, kita sering menggampangkan huruf dal itu sama dengan huruf D-nya bahasa Latin, padahal itu salah. Tapi seberapa salahnya nanti kita lihat. Tunggu pesan-pesan berikut, kita akan sampai ke sana insyaallah. Kemudian huruf ta. Ta disamakan dengan huruf T. Tatitu, dadidu, itu bunyi yang salah. Ketika dadidu dengan tati, ta itu ada hembusan angin sehingga bunyinya ta. Ini artis tuh yang hebat kalau membunyikan huruf ta ini biasanya. Apa namanya? Kalau dulu ada Jamal Mirdad lagunya apa? Titik titik nodal, titik titik mam. Itu tuh ta yang fasih itu seperti itu sebetulnya. Jadi ada hembusan anginnya dan ringan aja. Tatitu, bukan tatitu. Nggak ada huruf ta bunyinya tatitu, adanya tatitu, tatitu. Jadi ada hembusan angin sedikit. Kemudian huruf zal, buat yang kadang-kadang di daerah tertentu menggampangkan dengan sama dengan zal. Itu ada orang itu dengerin, nggak boleh ngomong, lagi azan. Kita dengar begitu. Udah itu lagi azan, jangan ribut. Jadi di daerah-daerah tertentu ada yang susah memang mengucapkan huruf zal. Nah, kenapa susah? Karena memang huruf-huruf ini bukan asli dari bahasa kita. Ini ada di tanah Arab sana. Jadi mungkin orang Arab lah yang tahu lidahnya seperti apa. Nah, kita mengadopsi itu, kita baca dalam bacaan Al-Quran dan
Ya ujung-ujungnya ada yang kita ingat, kadang-kadang ada yang lupa gitu. Kemudian juga huruf po atau huruf-huruf lain yang dibaca dengan tebal gitu. Seringkali digampangkan dengan cukup membunyikan dengan vokal o. Jadi yang huruf T tadi diberi dengan o, jadilah dengan bunyi to katanya. Ihdinas siratal mustaqim. Itu hanya bunyi o, bukan bunyi tebal. Nah, kalau tebal itu hampir sebagian posisi lidah itu naik, terutama bagian pinggir dan bagian belakang ketika mengucapkan. Tadi kan makhraj huruf ta, dal dan po sama kan, ujung lidah ketemu dengan pangkal gigi seri 2 atas. Huruf po pun ada di situ. Tapi ketika sifatnya berbeda, itu yang dibedakan dari posisi lidahnya, bagian pinggir kiri kanan dan bagian belakang posisinya agak naik mengangkat sehingga seperti begini. Jadi mulut tuh seperti kayak penuh dengan makanan ketika membunyikan po 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 ti tu po ti tu. Tengah lidah pun agak merenggang dikit, tapi pinggir-pinggir dan belakang naik po. Itu yang membuat beda, sehingga kedengaran bunyinya tebal, bukan sekedar bunyi to. Nah, kalau tidak sampai ke situ artinya kita masih belum sampai tadi di tartila, belum sampai ke ujung tartil. Tapi ini masih belum berubah arti, enteng dong. Nah, beda dengan tadi yang saya contohkan. Kenapa tiba-tiba jadi ini kayaknya harus diingatkan, karena ada sangat-sangat memprihatinkan kalau sampai itu. Salahnya di mana? Nanti kita masuk ke sana. Nah, kesalahan dalam baca Al-Quran secara umum itu dibagi dua. Ada kesalahan besar atau lahan jali, kemudian lahan khafi. Khafi itu ringan. Jadi yang dianggap besar ketika dapat mengubah makna, sedangkan yang ringan itu ya salah, tetap salah bacaannya, tapi tidak mengubah makna. Jadi secara kesempurnaan memang tidak sempurna dan masih ada salah secara kaidah bacaan, tapi salahnya tidak sampai mengubah makna. Ini contoh-contoh yang kesalahan besar. Mengubah huruf. Di Jumat kemarin terjadi ini. Makanya saya agak prihatin ketika wa yatajannabuhal ashqa dibaca dengan asqa, dibaca dengan huruf tha. Mohon maaf, khawatir saya kuping saya yang salah dengar gitu. Tapi rasanya sih insyaallah masih aman di kuping. Yang saya dengar kemarin bukan ashqa, bukan shin, tapi yang dibaca adalah tha. Maknanya jadi berubah, dan itu tidak bisa ditoleransi. Untungnya, masih nyari untung terus. Bacaan itu adalah di bacaan sunat, bukan di Fatihah. Sehingga sebagian ulama memang menyatakan batal bacaannya, tidak sah sholatnya, itu ya yang keras. Buat yang lemah, tidak, batal bacaannya, gugur bacaan sunatnya, sehingga dianggap tidak ada bacaan. Itu yang buat yang lebih ringan. Nah, saya ikut yang ringan aja. Udah abaikan saja, anggap saja itu bacaan salah dan potong di situ, itu tidak dianggap dibaca. Bacaan yang sebelumnya saja yang dianggap dibaca lah, karena itu yang benar. Walaupun ya sering banget gitu saya dengar di bacaan Al-Fatihah, saking terbiasa dengan puncak bahasa Arab, kadang-kadang huruf huruf qaf itu diganti huruf G. Ya Ustaz ya? Huruf qaf diganti dengan huruf G-nya bahasa Latin, sering ya kalau pengucapan bahasa pasar ya. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bilang galal. Itu seringkali juga terbawa kepada surah Al-Fatihah yang itu termasuk rukun. Ihdinas siratal mustaqim.
arahnya sudah ke huruf G, bukan huruf Qaf. Padahal tadi kaidah perintah Quran, warattilil Qur'ana tartila. Nah, kalau ingat ayat itu tadi, batasnya adalah kapan harus tartil? Hanya di bacaan Al-Quran. Perintahnya hanya itu. Artinya ketika azan, ketika baca syair, ketika nyanyi lagu bahasa Arab, silahkan tidak pakai tartil-tartilan karena tidak ada perintahnya. Oh, itu kurang panjang azannya, berarti salah dong. Hayya 'alal falah. Itu kok sampai 10 harokat sih panjangnya katanya. Enggak ada tuh patokannya di tajwid, enggak ada tartil seperti itu. Itu bukan Quran. Tidak diperintahkan untuk dibaca dengan tartil. Jadi silakan. Tapi ketika membaca Al-Quran tidak ada tawar-menawar, harus dengan tartil yang setartil-tartilnya. Dan membacanya tadi fardu ain. Ilmunya kita cukup wakilkan kalau kita belum sanggup sampai ke sana. Nah, kemudian kesalahan jali yang lainnya adalah mengubah harokat. Contoh misalkan kita wasyamsi wadduhaha, dia terbaca wasyamsu. Kalau wasyamsi artinya demi matahari, tapi ketika wasyamsu jadi dan matahari, maknanya berubah, padahal harokatnya berubah. Insyaallah ini juga biasanya karena salah hafal aja. Tapi kalau merubah huruf ini sering nih. Ada juga yang di luar Quran tapi sebetulnya dikutip dari Al-Quran. Misalkan doa-doa yang sering baca, Rabbana hablana min azwajina. Seringkah kita dengar Rabbana hablana? Dia ingin mengarab-arabkan dipakai ha. Rabbana hablana. Sering dengar? Itu yang salah. Mestinya tetap hablana, bukan hablana. Mungkin dia ingat hablum mim masad. Yang kalimat hablana itu bukan dari kalimat itu, bukan hablun. Nah, atau doa Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Sering dengar terbaca dengan hawin, salah itu. Harusnya dengan ha, tetap hawin. Itu mungkin hanya doa, tapi asal muasalnya kutipan dari Quran. Ya, artinya kalau kita pas membaca Quran, jangan-jangan ketukar juga hurufnya, dan itu termasuk salah jali, salah besar. Banyak ulama yang menyebutkan bahwa salah besar ini tidak bisa ditoleransi, dan ya mereka menghukumi, ada yang bilang terlaknat, ada yang bilang celaka, ada yang bilang haram, macam-macam istilahnya. Tapi yang pasti ini tidak dapat ditoleransi kalau dia tahu, apalagi menyengaja. Kalau tidak tahu, ya kaidah umum yang namanya tidak tahu dimaafkan katanya. Wong kita nggak tahu, tapi jangan sampai kita sampai di titik tidak tahu itu saja. Baik, kemudian ada menambah dan mengurangi huruf. Nah, ini kelebihan bacaan. Kalau tadi kekurangan, menambah dan menghilangkan tasdid. Nah, kadang-kadang tasdid itu memang fungsinya krusial karena dapat, ya lagi-lagi mengubah arti tadi. Contoh misalkan kadzaba. Kadzaba artinya bohong ya Ustaz ya, berdusta. Tapi ketika ada tasdid kadzaba artinya jadi mendustakan. Jadi kalau kadzaba dia berdusta, tapi kadzaba itu mendustakan, ada sesuatu yang didustakan dia. Bedanya hanya di tasdid. Karoma mulia, karoma memuliakan, ada yang dimuliakan. Bedanya hanya di tasdid. Kelebihan atau kekurangan tasdidnya di titik tertentu mempengaruhi makna, mempengaruhi arti, dan itu masuk
hal yang harus kita hindari. Atau memendekkan mat dan memanjangkan bacaan pendek. Nah, ini yang paling sering. Ketika bacaan mat maka harus dibaca panjang. Kalau kepanjangan panjangnya insya Allah memang tidak merubah makna. Tapi ketika yang bacaan minimal 2 harokat terbaca dengan 1 harokat saja, maka artinya akan jadi berubah. Jadi mat itu ketika 2 harokat kepanjangan bablas, salah bacaannya tapi insya Allah tidak mengubah makna. Tapi ketika sampai jadi 1, dia akan berubah. Atau yang tadinya tidak ada mat dipanjangkan, artinya bisa berubah. Jadi panjang dan pendek itu harus diperhatikan. Contoh misalkan itu ada tasydid ya. Qala dengan qala, qala la yang pertama pendek, yang kedua qala. Ketika la yang pertama pendek tadi itu berarti satu orang, dia laki-laki berkata. Tapi ketika sudah la-nya panjang di belakang, maka artinya adalah mereka berdua berkata. Sudah berubah artinya kan? Bedanya di mana? Hanya di panjang pendek. Jadi panjang pendek di titik tertentu itu krusial. Kadang-kadang dia bisa mengubah makna dan itu yang harus dihindari. Nah, kemudian kesalahan yang termasuk khafi atau ringan, miring dalam melafalkan harokat. Misalkan sering kalau waw sukun yang huruf lain au, mestinya au tapi dibacanya au, seperti bunyi o, padahal dia huruf waw yang itu ada u, arahnya ke situ, au bukan au. Ghairil maghdubi alaihim larinya ke huruf e, alaihim, padahal dia adalah a dan i, lai bukan lai. Nah, itu harokat yang agak bergeser miring. Tidak ada gunnah yang harusnya 2 ketuk, 2 harokat, maaf kok masih ikut-ikutan baca ketuk. Istilah ketuk di ilmu tajwid sebetulnya tidak ada, yang ada itu harokat. Tapi di kampung-kampung kita sering dengar dibilang dengan ketuk katanya, untuk memudahkan pengertian saja. Nah, ketika ada gunnah maka tunaikanlah hak gunnah atau dengung itu. Ya mohon maaf, di kitab bacaan tadi di subuh pun banyak sekali yang hak gunnahnya tidak tertunaikan. Tapi ini adalah kesalahan khafi, tidak mengubah makna. Cuma secara patokan bacaan tartil tetap itu adalah sebuah kesalahan. Tidak ada gunnah, salah dari sisi kesempurnaan bacaan. Cuma konsekuensinya tidak mengubah arti. Menambah dan mengurangi ukuran mat, yang 2 harokat saja harusnya dibaca dengan panjang. Wah, ini langganan, hampir sering sekali kita dengar orang baca dengan ini. Tapi insya Allah makna dan artinya tidak berubah. Sekali lagi, patokan bacaannya tetap salah. Cuma konsekuensi kesalahannya memang tidak berat. Atau berlebihan dalam takrir. Takrir ini getarnya di huruf ro, kadang-kadang getarannya banyak karena biasa sehari-hari Bismillahirrahmanirrahim katanya. Wah, banyak banget getarnya, padahal itu takrir itu artinya getar dalam batas minimal. Sedikit banget ini. Tertukar bacaan tafkhim dan tarqiq. Ini tebal dan tipis. Tidak menarakum idgham, ikhfa, iqlab, izhar. Nah, ini yang ya banyak bagian-bagiannya.
ketika idgham tidak diidghamkan, ketika ikhfa tidak digedungkan, ketika iqlab tidak samar malah masuk ke sebelah penuh, ketika izhar masih berdengung dan lain-lain. Nah, kesalahan-kesalahan ini termasuk kesalahan khafi yang masih ringan. Nah, lantas bagaimana caranya menghindari itu? Mau tidak mau mesti belajar. Belajar, tidak ada kata lain. Aslinya cara belajar, metode pengajaran Al-Quran itu adalah dengan talaqi musyafahah. Jadi ini sistemnya artinya saling berhadap-hadapan antara murid dengan guru. Yang satu baca, yang satu mendengarkan, yang satu baca, yang satu mengiyakan atau menidakkan, mengkoreksi gitu. Jadi guru dengan murid saling berhadap-hadapan. Dan inilah yang dilakukan mulai dari Sayyidina Jibril sampai Rasul Muhammad SAW turun kepada sahabat, tabi'in, tabi'in, dan turun sampai kepada kita sekarang itu dengan cara seperti ini. Sehingga apa yang kita baca saat ini, bacaan Al-Quran itu sama dengan apa yang turun pada Nabi Muhammad SAW. Itulah jadi intinya, kita juga bagian dari meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal bacaan Al-Qur'an. Nah, ketika zaman berkembang, nah di zaman sekarang kan banyak tuh teknik-teknik cara membaca, teori, kemudian juga metode, termasuk dengan video, dengan rekaman, itu sangat-sangat membantu. Tapi kembali lagi bahwa ini hanyalah alat bantu. Kuncinya tetap harus kembali ke talaqi musyafahah. Tidak ada cara lain selain ini untuk membenarkan bacaan kita. Karena kalau hanya dengar rekaman, lihat video sekalipun, kalau kita tidak tahu ini dan tidak tahu ilmunya, pasti akan melenceng. Hampir bisa dipastikan. Karena saya pernah ngetes, ada beberapa suruh lihat video, coba terapkan apa yang di video itu, tetap tidak dapat menangkap apa yang dimaksud kalau tidak dengan ini. Contoh misalkan bacaan ismam. Ismam itu kan bacaannya katanya monyong ya, la ta'manna. Hanya satu tempat di Quran bacanya. Monyongnya seberapa sih gitu? Berapa lama kadar monyongnya, berapa banyak kadar monyongnya, nggak tahu. Dibilang ismam adalah bacaan yang pada saat itu mulut mencucu, dimonyongkan katanya. Kalau tidak dengan talaqi musyafahah, kita nggak tahu monyongnya seberapa dan seberapa lama. Sehingga adanya adalah la ta'manna katanya. Kelamaan banget monyongnya itu, sakit di bibir. Nah, padahal kadarnya adalah sama dengan mim sukun atau mim tasydid yang hanya 2 harokat, tapi di dalam 2 harokat itu dibagi dengan 3 periode. Itulah periode pertama, la ta'man manna, man pertama, monyong sepertiga, na sepertiga. La ta'manna, total tetap 2 harokat, tapi 2 harokat itu dibagi dengan 3 fase. Fase masuk ke sukunnya, fase monyong sepertiga, fase balik kembali sepertiga. Itulah bunyi ismam. Kalau tidak talaqi musyafahah, kapan kita tahu tentang hal itu tuh? Dengerin aja, dilihat di video juga, loh monyong-monyongnya seperti itu. Nah. Apalagi kalau cuma dengar rekaman, tidak akan ketemu apa yang dimaksud dengan itu. Dan seberapa sih posisi bibirnya? Ketika dengan video akan lebih kelihatan. Tapi dengan talaqi musyafahah bisa langsung dikoreksi. Nah, karena itulah ini terakhir kami kutipkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim.
al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatatatta' fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Jadi orang yang mahir baca Al-Quran kelak di surga bersama para malaikat yang mulia lagi baik. Sedang orang yang membaca Al-Quran tidak lancar, tertegun-tegun dan berat lidahnya, maka baginya 2 pahala. Hadis ini mengindikasikan bahwa target kita pertama adalah mahir baca Al-Quran. Ketika kita sudah belajar ternyata belum sampai ke titik ini juga, masih ada bagusnya. Di bawah dibilang orang yang tidak lancar, tertegun-tegun, berat banget lidahnya, nggak dapat yang apalagi dibilang tartil nggak dapat, apalagi tartil yang optimal tadi, baginya tetap 2 pahala. Artinya kita tetap harus terus menerus mengasah bacaan Al-Quran kita. Kalau bisa sampai ke titik mahir, alhamdulillah. Kalaupun tidak, kita tetap dapat ganjarannya. Tidak ada kata minus, tidak ada kata negatif kalau kita membaca Al-Quran. Akan selalu ada nilainya. Berapa nilainya? Di hadis-hadis lain banyaklah tentang keutamaan baca Al-Quran. Ada yang menjadi syafaat, ada yang bernilai 10 kali, ada yang bernilai 50 kali ketika di kondisi apa. Baik, ini penutup dari apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kembali kepada kita semuanya bahwa membaca Al-Quran itu bukan sekedar bacaan tartil, tapi tartil yang sebenar-benarnya tartil. Kita tetap harus berusaha menuju dan mencapai itu. Kalaupun tidak, insya Allah kita masih ada nilainya dengan 2 ganjaran tadi. Kalaupun sampai di sana, alhamdulillah, karena itulah yang dimaksud, diperintahkan oleh Al-Quran tadi. Warattilil Qur'ana tartila. Bukan sekadar warattilil Qur'ana. Tidak sampai kepotong di situ saja. Baik Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah dan hilafnya, apalagi mungkin dalam penyampaian tadi ada yang sedikit menyinggung-nyinggung, karena memang itulah maksud kami agar kita tersinggung. Karena kalau tidak tersinggung berarti belum dapat tembakannya. Karena maksudnya adalah tidak lain agar kita dapat menuju bacaan kita yang sempurna sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Quran. Dan insya Allah tujuan lebih besar lagi tadi salah satunya, kalau sebagian ulama tadi bilang ketika ada salah jali hukumnya haram dan sholatnya batal, na'udzubillah, jangan sampai kita sampai kejadian seperti itu. InsyaAllah sementara kita ikut saja ulama yang masih bilang ya itu bacaannya saja yang batal tapi sholatnya masih sah. Baik Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup sama-sama dengan mengucap hamdalah dan kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.